Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nuricana Kalimpianti dengan NIM 3311221163 dan kelas E. Di sini saya akan memenuhi tugas bahasa Indonesia dengan dosen pengampu yaitu Ibu Riana Dwi Lestari. Saya akan menceritakan kembali cerpen yang telah saya baca dengan judul Dilarang Bernyanyi di Kamar Mandi karya Senunggu Mitra Aji Dharma. Di dalam cerpen ini yang ditokohi oleh Pak RT, Ibu Soleha, Jus, Hansip, ibu-ibu dan bapak-bapak warga gang kampung tersebut. Cerpen tersebut menceritakan tentang seorang wanita yang selalu bernyanyi di kamar mandi. Wanita tersebut yang bernama Jus, ia memiliki suara serak-serak basah sehingga bapak-bapak tersebut candu mendengarkan dan menimbulkan pikiran liar bapak-bapak dan juga lelaki kampung tersebut. Pada saat mendengarkan suara wanita itu sedang mandi, mereka sudah mengetahui jadwal kapan wanita muda tersebut mandi. Karena wanita itu mandi di jam-jam tertentu seperti sudah terjadwal. Jadi, para laki-laki kampung tersebut sudah menunggu di gang untuk mendengarkan nyanyian wanita, sehingga mengakibatkan daya khayal yang negatif yang menyebabkan bapak-bapak dingin terhadap istrinya di atas tempat tidur. Ibu-ibu selaku istri dari bapak-bapak itu memiliki rasa khawatir karena bisa mengganggu kebahagiaan dalam berumah tangga. Pada suatu hari, saking sudah meresahkan warga kampung, akhirnya ibu-ibu berunjuk rasa datang kepada rumah Pak RT karena ingin mengungkapkan rasa kekesalan dan juga amarah terhadap wanita muda itu, hingga terjadi perdebatan antara Pak RT dan juga ibu-ibu. Pak RT yang serang dari berbagai sisi sudah mulai kewalahan dan pusing dengan omelan ibu-ibu karena yang menginginkan wanita itu diusir dari kampung tersebut. Padahal tidak sepenuhnya wanita tersebut bersalah. Karena tidak ingin terjadi kericuhan yang berkelanjutan, Pak RT yang didampingi oleh Ibu Soleha yang sudah mengerti apa akar dari masalah ini memutuskan untuk bertemu dan membicarakan dengan wanita itu untuk tidak bernyanyi lagi pada saat mandi. Pada sore hari, seorang hansip tersebut melapor kepada Pak RT dikarenakan ibu-ibu yang masih merasa resah walaupun suara nyanyian di kamar mandi itu sudah tidak ada. Keresahan tersebut timbul dari para suami yang masih berimajinasi dari suara deburan air kamar mandi wanita tersebut. Usaha yang dilakukan oleh Pak RT belum bisa menenangkan hati para ibu-ibu kampung gang itu. Ibu-ibu masih berprotes kepada Pak RT karena suaminya masih suka membayangkan tubuh seksi dan suara serak-serak basah dari wanita muda tersebut. Ibu-ibu masih dengan aduan yang sama, yaitu untuk mengusir wanita muda, tetapi Pak RT merasa bahwa wanita itu tidak melakukan kesalahan. Pada pertemuan kedua, Pak RT menjelaskan maksud dan tujuan ia mengunjungi wanita muda itu lagi. Pada saat sedang menjelaskan, wanita tersebut langsung paham apa yang dimaksud dan tujuan Pak RT sedang dibicarakan. Sehingga wanita itu memutuskan untuk keluar dari kampung ini agar tidak membuat keresahan kepada warga kampung tersebut bisa kondusif kembali. Padahal wanita ini tidak bersalah, melainkan yang salah itu imajinasi dari bapak-bapaknya. Setelah wanita keluar dari kampung tersebut, sudah tidak ada lagi suara jeburan air dan nyanyian wanita muda itu di kamar mandi. Dan ibu-ibu merasa puas hingga mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Tetapi dengan kepindahan wanita tersebut tidak bisa menghilangkan imajinasi para lelaki di kampung. Terbukti dalam suatu percakapan antara suami dan istrinya di teras, yaitu, "Biasanya jam segini dia mandi," kata suaminya. "Sudah, jangan diingat-ingat lagi," sahut istrinya cepat-cepat. "Biasanya dia mandi dengan bunyi jebar-jebur dan menyanyi dengan suara serak-serak basah." "Sudahlah, kok malah diingat-ingat sih? Kalau dia menyanyi suaranya seksi sekali." Mulut wanita itu hebat sekali, bibirnya merah dan basah. "Setiap kali mendengar bunyi sabun menggosok kulit, aku tidak bisa membayangkan tubuh yang begitu penuh dan berisi. Seandainya tubuh itu kupeluk dan kubanting ke tempat tidur. Seandainya..." Belum habis kalimat suami itu, ketika istrinya berteriak keras sekali sehingga terdengar sepanjang gang, "Tolong, suami saya berkhayal lagi." Ternyata teriakan itu bersambut dari setiap teras rumah.
Terdengar teriakan para ibu-ibu melolong-lolong. "Tolong, saya membayangkan adegan ranjang lagi dengan wanita itu, tolong." Teriakan para ibu-ibu itu membuat geger satu kampung, sampai hansip berlarian ke sana kemari untuk menenangkan hati para ibu-ibu. Pak RT sudah pusing, harus bagaimana lagi menghentikan imajinasi kotor para lelaki. Agar tidak ada lagi keresahan, pada saat diadakan rapat besar, Pak RT memutuskan untuk mendirikan fitness center, serta mengajak ibu-ibu untuk menghadiri kegiatan fitness tersebut. Tujuannya untuk membahagiakan para suaminya di tempat tidur, dan sepanjang gang ada aturan untuk dilarang penyanyi di kamar mandi. Dari cerpen tersebut terdapat 3 latar, yaitu ada latar tempat, waktu, dan juga suasana. Untuk latar tempat yaitu gang perkampungan, teras, dan juga kamar mandi. Untuk latar waktunya adalah pada saat sore hari. Dan latar suasananya yaitu dengan suasana yang menegangkan. Untuk amanatnya yaitu kita tidak bisa menyalahkan satu pihak tanpa suatu kejelasan yang pasti, tetapi kita juga harus membuktikan bahwa seseorang itu melakukan kesalahan atau tidak dengan bukti yang sudah kita dapatkan. Untuk mengambil suatu keputusan tidak boleh mengambil keputusan pribadi, tapi harus dengan persetujuan dari yang lainnya. Sekian yang dapat saya jelaskan dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.